Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi untuk melaksanakan perkuliahan ke-9. Di pertemuan ke-9 ini kita belajar lanjutan dari program Excel yang kemarin. Di sini kita akan mengenal tentang bagaimana cara mengambil data dari tabel lain. Itu menggunakan fungsi lookup. Ada vertical lookup atau VLOOKUP dan horizontal lookup, HLOOKUP atau edge lookup horizontal. Setelah minggu kemarin kita melakukan ujian tengah semester ya. Untuk yang belum sempat atau yang belum bisa mengikuti ujian tengah semester karena terkendala pembayaran dan lain-lain, bisa mengikuti ujian susulan. Soalnya sama, saya samakan saja, terus kalian upload jawabannya di menu UTS susulan ya, di e-kampus. Bagi yang belum mengikuti, silakan upload di UTS susulan. Oke, di hari ini kita belajar tentang VLOOKUP, nanti juga langsung ada praktek masing-masing bagaimana biar paham dan ngerti kegunaan fungsi VLOOKUP. Jangan lupa untuk setiap ini pengumpulan tugas Excel ini jangan lupa dikasih nama di program Excel-nya, di tabelnya itu dikasih nama sama nih biar menunjukkan bahwa itu milik kalian. Kalau nggak ada namanya nanti saya nggak bisa bedakan antara yang lain, antara satu dengan yang lain. Tujuannya mengerti fungsi yang digunakan dalam VLOOKUP. Lookup table, jadi dalam data pada Excel itu tersimpan dalam tabel-tabel. Kalau dalam istilahnya itu, kalau dalam sebuah sistem atau aplikasi mengenal istilahnya database ya. Jadi kalau dalam aplikasi ataupun aplikasi apapun itu menggunakan aplikasi komputer atau aplikasi Android, aplikasi mobile, kalau dia menyimpan data itu data username, password atau data lain, entah itu aplikasi berita atau aplikasi yang lain yang menampilkan data, semua data itu tersimpan dalam database atau DB. Dan DB itu sebenarnya seperti Excel tapi dalam format lain ya, SQL namanya. Dan dia isinya itu tabel-tabel sama kayak Excel, isinya itu tabel-tabel. Jadi mungkin kalau aplikasi pembayaran di sini ada tabel siswa, tabel tagihan, tabel pembayaran, tabel tunggakan gitu kan, jadi satu. Mungkin tabel bulan dan lain-lain, kelas dan lain-lain. Nah, tabel-tabel ini saling berhubungan untuk seumpama di sini ada tabel mahasiswa, tabel siswa, di sini ada tabel tunggakan. Jadi mahasiswa ini tunggakannya berapa, ngambil dari tabel lain. Nah, relasi antar tabel atau hubungan antar tabel ini kalau dalam database, dalam aplikasi Excel disebut dengan namanya VLOOKUP, lookup. Atau lookup itu melihat ya, mencari lookup. Jadi mencari data atau mengambil data dari tabel lain. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ada horizontal dan vertikal. Horizontal itu ke samping datanya, vertikal itu ke bawah atau ke atas gitu ya. Bagaimana implementasinya dalam Excel? Saya lanjutkan. Yang pertama, lookup atau horizontal, pencarian data dengan cara horizontal. Ketika kita ingin membandingkan value yang berada pada suatu baris data. Horizontal. Jadi baris data itu, baris itu ke samping. Jadi kita ingin membandingkan pada ini ada semuanya di sini ada kode C1. Ini nilainya 500 atau C1 itu adalah komputer gitu ya. Jadi kita ingin membandingkan C1 itu apa sih? Komputer itu baris data, kita menggunakan edge lookup. Cara penulisannya bagaimana? Penulisannya itu seperti ini. Jadi sama dengan lookup atau edge lookup, lookup value. Lookup value itu nilai yang akan kita cari, tabel array itu data tabel lain yang akan kita ambil, row indexnya itu urutan keberapa tabel yang akan kita cari, terus rank lookup itu logical value yang menunjukkan apakah data yang dicari tepat atau tidak. Biasanya diisi 0 atau false.
Ini yang terakhir seperti itu. Untuk VLOOKUP bagaimana? VLOOKUP itu sama saja. Jadi hampir mirip ya, nggak ada bedanya. Tergantung data yang kita cari itu bentuknya baris seperti ke samping atau datanya ke bawah. Kalau ke bawah kita nanti pakai VLOOKUP, kalau ke samping kita pakai VLOOKUP. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti semuanya studi kasusnya seperti ini. Di sini ada tabel rental PlayStation, ada rekap penyewaan PlayStation-nya. Di sini ada nama, terus ada kode. Nah, di bawahnya ini ada tabel atau array atau tabel lain. Ada dua tipe tabel ya. Ada yang tipe tabelnya ke samping seperti ini. Nanti kita menggunakan VLOOKUP. Tapi kalau ke bawah seperti ini, jadi datanya itu ke bawah, C1 itu CD player, 500 itu kita menggunakan HLOOKUP. Kalau ini pakai VLOOKUP, kalau ini pakai HLOOKUP. Jadi diingat-ingat. Dari ini kalau datanya ke samping, C1 bacanya kan seperti ini kan, C1 CD player harganya 500. Kan ini kan harusnya sini vertikal. Kebalikannya sih nggak tahu saya. Tapi kalau ke samping seperti ini, maksudnya mungkin vertikal itu lurus, datanya turun ke bawah ya. Jadi data selanjutnya kan ke bawah lagi, itu vertikal VLOOKUP. Tapi kalau datanya ke samping seperti ini, itu pakai horizontal. Contohnya seperti ini. Di sini ada nama Anis, Baby, Cica, kodenya C1, C1. Nah, barangnya ini apa? Di sini kita bisa menampilkan barang ini, kita ngambil dari data di bawah ini. Saya kasih contoh penulisannya bagaimana. Contohnya seperti ini, saya sudah buat contohnya. Di sini ada nama, ada kode, saya hapus dulu ya. Di sini saya hapus dulu, semua di sini masih kosong. Jadi tugas kita adalah mencari barang biar dia bisa tampil otomatis, kembalian mulai sewa kembali terus lama sewanya bisa tampil otomatis, tarifnya bisa tampil otomatis, dendanya bisa tampil otomatis, dan jumlah yang harus dibayarkan bisa tampil otomatis. Ini sering kita temui kalau dalam aplikasi penjualan atau aplikasi gudang dan lain-lain yang perlu memasukkan kode barang terus menampilkan data yang tersimpan. Yang pertama, bagaimana kita mencari barang dari kode C1. C1 barang di sini delete comment. Tadi nanti ada kita bahas tentang komentar untuk informasi. Bagaimana caranya? Caranya kalau kita menggunakan tabel yang di bawah ini, kita menggunakan VLOOKUP. Kalau kita mengambil tabel yang ini, kita menggunakan HLOOKUP. Saya kasih contoh yang VLOOKUP dulu. Semuanya kita cari C1 itu nama barangnya apa. Bagaimana caranya? Saya perbesar dulu. Oh bentar, saya belum rekam ya. Sudah. Yang pertama, kita klik sama dengan untuk menandakan bahwa kita itu formula. Terus kita kita tulis VLOOKUP, buka kurung, terus kode yang ingin kita cari atau variabel yang ingin kita cari atau data yang ingin kita cari yaitu C1, kita klik C1 terus pakai koma. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Kalau di Excel versi saya pakai koma. Nanti dicoba-coba saja sendiri, nanti kita pakai koma. Habis itu di sini ada informasi tabel array. Tabel array itu data tabel yang akan kita cari. Jadi C1 kita ambil dari sini ya. Tabel array-nya itu ini. Jadi kita select dari A20. Dari A20 itu ini. Sampai B21. B21 ini. Artinya apa? A20.2 B21 berarti antara ini sampai ini otomatis yang terselect adalah ini. Jadi 4 data ini kita select. Selanjutkan terus koma. Setelah tabel array-nya kita select koma, yang akan kita cari berada di baris keberapa. Jadi kan kita pengen cari C1 itu kode apa. Ini kan baris pertama, baris kedua. Berarti
kita tulis di sini dia berada di baris kedua. Ini 0 itu adalah rumusnya, kita tulis saja 0 atau false. Setelah itu kita pakai tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ada CD player muncul. Jadi ketika ini otomatis, kalau sudah kita masukkan formulanya, nanti kita otomatis terisi ya. Semuanya saya hapus dulu, ini masih kosong. Jadi soalnya di sana kode barangnya apa? P2 gitu ya. Dia otomatis ngisi media player, kalau kita isi C1, dia otomatis CD player. Ini karena dua, ini karena contoh dua ya. Jadi gampang gitu. Bisa dilihat saja bisa. Tapi kalau dalam real di studi kasus yang kita lihat temukan mungkin di dunia industri mungkin ada kodenya itu bisa ratusan barang. Jadi ini itu akan mempermudah ya daripada kita cari satu-satu kodenya. Jadi kita tinggal masukkan kodenya. Biasanya kalau dalam aplikasi itu bisa pakai barcode dan lain-lain. Jadi barcode itu menandakan untuk mempermudah kita nulis kodenya seperti ini sih sebenarnya. Jadi sistem akan inputkan kodenya otomatis. Langsung otomatis muncul barang di sampingnya. Terus untuk ke bawahnya, untuk ke bawahnya ini kita nggak bisa geser ke bawah, kita tarik seperti ini ya, karena kalau kita tarik ke bawah seperti ini, kalau kita masukkan C1 di sini, dia nggak akan muncul, karena dia akan ikut tabel array yang di sini, dia akan ikut turun ke bawah. Jadi sebelumnya kita select tabel array yang atas, kalau kita drag ke bawah, ini juga ikut turun ke bawah menjadi bawahnya lagi. Kalau kita drag ke bawah lagi, dia juga ikut turun ke bawah lagi. Jadi seperti itu. Sebenarnya bisa kalau nggak salah pakai, biar dia tetap di situ, saya lupa. Harusnya Pak, kalau nggak salah pakai dolar apa ya. Jadi kalau kita pengen drag, kita harus, ini kita ganti A20 ke B21. Otomatis dia muncul. Coba saya pakai. Oh, tetap. Jadi seperti itu. Kalau pengen turun ke bawah, kita drag ke bawah, habis itu kita ganti dulu ininya menjadi, karena dia ikut turun satu, ini harusnya A20 ke B21. Soalnya kita masukkan di sini P2, dia otomatis isi. Oke, itu contoh menggunakan VLOOKUP. Kita juga bisa menggunakan, kalau tabelnya ini kan tabelnya ke samping. Supaya tabel yang akan kita cari bentuknya turun ke bawah seperti ini ya, CD player 500, media player, nanti turun ke bawah seperti ini. Kita menggunakan HLOOKUP. Semua di sini saya ganti HLOOKUP, saya delete. Jadi di sini kita menggunakan HLOOKUP itu hampir sama. HLOOKUP tabel yang nilai yang akan kita cari, koma, terus kita select array-nya di sini C1 sama P2 seperti ini ya. Terus kolomnya ini di urutan kedua, 1, 2 ya, turun ke bawah ini 1, 2, 2, 0. Tutup kurung. Nah, sama saja. Tentunya sama saja, cuma dia turun ke bawah untuk elok datanya turun ke bawah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk VLOOKUP. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke selanjutnya, yaitu menghitung lama sewa. Cuma di sini ada tanggal mulai sewa, kembali sewa, terus lama sewanya itu berapa, cara menghitungnya bagaimana. Tanggal bisa dijumlahkan dan dikurangi ya, ke dalam Excel. Jadi tinggal kita kurangkan saja, mencari lama sewanya itu kita klik sama dengan
Tanggal kembali dikurangi tanggal mulai sewanya. Jadi 19 bulan 8 2008 dikurangi 17. Nanti jawabannya adalah 2 hari. Terus ini kita bisa turun ke bawah. Ini jawabannya 6 hari dan 13 hari. Lama sewa. Nah, selanjutnya menghitung tarif. Sama seperti tadi, ini tarif juga kita bisa pakai VLOOKUP dengan tabel ini atau lookup pakai tabel ini. Perbedaannya adalah tarif ini kita ambil dari baris ke-1, 2, ke-3 ya. Jadi 3, jadi kita gunakan baris ke-3. Contohnya saya pakai VLOOKUP, buka kurung, tarifnya T2 itu tarifnya berapa, kita koma, terus kita select tabelnya, terus yang akan kita cari adalah tarif ya. Tarif atau harga itu di baris ke-1, 2, 3. Itu baris ke-3, koma, 0. Ya, itu tarifnya 5.000. Jadi kalau sudah seperti ini, kalau saya hapus seperti ini ya, dia akan belum muncul nilainya. Kalau kita isi C1, dia berubah menjadi CD player, tarifnya berubah jadi 500. Kalau kita tulis P2, dia akan menjadi media player, tarifnya otomatis berubah. Jadi konsep aplikasi penjualan atau dalam supermarket dan lain-lain kan cuma memasukkan barcode kode barangnya. Itu contohnya seperti ini. Jadi masukkan barcode-nya atau kodenya, nanti otomatis muncul tarifnya. Bawahnya juga seperti itu. Kalau saya pakai lookup, horizontal lookup, buka kurung, kode yang ingin kita cari, kita select, terus koma, kita select tabelnya di sini, C1, P2, CD player 500, koma, dia berada di kolom berapa? Kolom 1, 2, 3 ya. Dia berada di kolom 3, 0. Kita enter 500. Tarik ke bawah, kita ganti, kita kurangi 1 yaitu 19 ke G21. Nah, seperti ini. Biasanya kalau dalam aplikasi Excel yang sudah berjalan di sistem biasanya formulanya udah masuk, jadi kita tinggal masukkan kodenya P2 terus C1. Ini karena contohnya cuma 2 ya. Kalau contohnya ada banyak mungkin bisa berbagai macam. Oke, sekarang kita sudah punya barang otomatis terisi, lama sewa juga otomatis terisi, jadi semua kita ganti di sini menjadi 20. Tanggal sewanya dia berubah menjadi 3 hari, terus tarifnya sesuai dengan kode yang dimasukkan. Selanjutnya kalau kita ingin mencari denda, nah denda itu bagaimana? Denda itu ada aturannya. Kalau denda ada aturannya di sini ya, di PowerPoint saya. Denda agak rumit perhitungannya secara matematis. Rumus digunakannya adalah jika lama sewa itu lebih kecil 3 hari, maka dendanya adalah 2.000. Jika lama sewa lebih besar 3 hari, dendanya 2.000. Dan jika lama sewa lebih besar 7 hari, dendanya 7.000. Jika kurang dari 3 hari, tidak ada dendanya. Nah, itu bagaimana penulisannya? Kita menggunakan teori yang kemarin pakai if. Jadi kalau lebih besar, kita tulis dulu. Untuk dendanya kita pakai logika if ya. Di sini kita tulis sama dengan pakai if, buka kurung, logical test di sini. Logical testnya adalah jika lama sewa lebih besar 7, lebih besar 7 hari, dendanya adalah 7.000. Kita ikuti dengan if lagi. If yang kedua, di dalam if ada if lagi. If lagi, buka kurung. Jika dendanya tadi lebih besar 7, kalau ini lebih besar 3, maka dendanya adalah 2.000.
jika tidak semuanya, tidak lebih besar 7 dan tidak lebih besar 3 atau lebih kecil dari 3 lama sewanya, dendanya adalah 0. Tadi tidak ada dendanya. Kalau kita tutup kurungnya 2 kali, karena di situ ada 2 kali if. Nah, di sini lama sewanya 3 hari, jadi tidak mendapatkan denda. Kalau kita tarik ke bawah, ini bisa tarik ke bawah. Ini lama sewanya 6 hari ya, karena lebih dari 3 hari dendanya 2.000, ini 13 hari, dendanya 7.000. Jadi semua kita ganti di sini tanggal 25 gitu ya. 26, lama sewanya 9 hari, dia otomatis berubah menjadi 7.000. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan total yang harus dibayar, yaitu pakai sum untuk jumlah. Sum tarik ke bawah, geser ke samping. 57.000. Kalau enggak, kita pakai penjumlahan biasa. Tarif ditambah jumlah denda. Enter. Kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, ini sudah termasuk salah satu contoh aplikasi penghitungan sewa ya. So, kita hapus kodenya. Kalau kita hapus kodenya, kita tinggal masukkan kodenya. Kode yang disewa berapa? C1. Terus mulai sewanya tanggal 17, kembalinya tanggal berapa? 23. Dia langsung otomatis hitung lamanya 6 hari, tarifnya sekian, dendanya sekian, jumlahnya sekian gitu ya. Kita masukkan di sini P2, semuanya langsung terhitung, total akhir yang harus dibayar. P2 juga, media player, tanggal mulai sekian, lama sekian, tarif sekian, denda sekian, yang harus dibayar sekian. Oke, ada yang ditanyakan di sini untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Pak, yang untuk denda tadi itu pagi guys. Yang untuk denda tadi itu kan if 7.000 lebih dari 7.000, lebih dari 7 jam kena denda. Kenapa gede dulu daripada yang kecil Pak? Oh, maksudnya ini dari yang kecil dulu. Ya, kenapa enggak 2.000 di depan? Oh, bisa saja sih. Kita ganti ya yang di depan. If ini lebih besar 3 sama dengan 2.000. If ini lebih besar 7 sama dengan 7.000. Itu akan sama saja. Oke. If lebih besar 3, lebih besar 7. Oh, kalau lebih besarnya 2, lebih besar 3-nya di depan ini, dia akan masuk ke sini ya. Dia otomatis masuk ke lebih besar 3. Di Excel ini nggak bisa ada 2 if sih. Sebenarnya kalau ada or kalau dalam pemrograman biasanya dan gitu kan. Di sini ada 2 kali cek. If lebih besar 3 dan lebih kecil 7. Ini kan cuma lebih besar 3 tok. Jadi otomatis yang lebih besar 3 sampai berapapun masuknya ke 2.000. Jadi seperti itu. Makasih. Iya, so. Kalau dalam pemrograman biasanya di sini ada if lebih besar 3 dan lebih kecil 7. Biasanya ada 2 kali cek dan. Nah, kalau di Excel nggak bisa kayaknya. Jadi dia langsung ngecek yang terbesar dulu. Lebih besar 7. Dia 7.000 jadi masuk ke sini. Kalau enggak baru cek ke yang kedua yaitu lebih besar 3.
Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, langsung di sisa waktu saya, pelajaran saya ini, mata kuliah saya ini, masing-masing ngerjakan tugas selanjutnya, tugas 5, implementasi lookup, VLOOKUP. Oh, ini kayaknya VLOOKUP semua ya, karena datanya vertikal. Di sini ada rekapitulasi penerbangan bulan Agustus 2008. Jadi di sini ada nomor, nama, ada kode tiket. Nah, ini ada hal tricky yang harus kalian selesaikan, bagaimana caranya. Jadi kode yang kita cari atau itu berada di sebuah kata ya. Ada kode tiketnya 01 JKTE. Jadi untuk mencari tujuan kita harus mengambil data yang di tengah dulu, hanya data yang di tengah. Karena kode tujuannya itu JKT Jakarta, SRB Surabaya, ACH Aceh, BDG Bandung, PDG Padang. Jadi menggunakan VLOOKUP tapi tambahkan bagaimana kita bisa mengambil kode yang di tengah saja. Bukan berarti kita pisahkan di sini nanti berubah menjadi 2. Di sini JKT terus E gitu. Nggak boleh seperti itu. Tapi tetap seperti ini, tapi bisa ngambil data yang JKT-nya saja. Nanti tampilkan di sini tujuannya. Sama kelas juga pakai VLOOKUP tapi ngambil variabel yang di paling akhir atau kode tiket yang paling akhir, digit terakhir. Jadi kalau E itu ekonomi, B bisnis, RE reguler, X eksekutif. Jadi di sini nanti nama, kode tiket, tujuannya, kelas, terus tiket ini adalah harga tiket. Jadi harga tiket sama total biaya nanti sama, harga tiket, total biaya sama. Boleh nanti saya upload rekamannya di Boots WhatsApp. Setelah ini mungkin saya upload. Dicek saja. Oke, jadi tugasnya seperti ini. Silakan terus kalian kumpulkan seperti biasa, diupload di Google Drive. Jangan lupa nanti di file Excel-nya kalian tulis nama di sampingnya seperti ini ya, biar saya juga ngoreksinya dari lihat tugas ini bisa langsung koreksi namanya di sini. Kalau enggak saya lihat ini terus saya harus ngecek namanya lagi di link pengumpulan, kan kerja 2 kali, saya harus kembali lagi ke link pengumpulannya ini siapa namanya. Tapi kalau sudah ada namanya di sampingnya juga terlihat lebih mudah kalau ini punya si ini. Seperti itu, jangan lupa dikasih nama. Kalau enggak filenya ada namanya di filenya. Oke, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk link pengumpulannya kalian bisa cek di Boots WhatsApp, sudah saya upload. Atau di e-kampus. Bapak mau nanya. Iya, silakan. Tadi yang tujuan sama kelasnya itu boleh manual nggak, Pak? Yang JKT terus E-nya itu manual apa? Nggak boleh. Ya, seperti ini. Nggak boleh. Jadi di kelas lain ada yang ini tabel ini, field ini dibagi 2. Di sini diisi JKT, di sini diisi E. Ini JKT ini, nggak boleh seperti itu, nggak boleh manual. Jadi tetap seperti ini. Kalian cari bagaimana mengambil 2 kode, mengambil 3 digit di tengah-tengah seperti ini. Ada sintaknya. Saya tunjukkan yang sudah jadi seperti ini ya. Loh mana? Nah seperti ini. Jadi dia otomatis Surabaya, Jakarta, Jakarta. Dia tetap seperti ini. Terima kasih, Pak. Oh iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan tugasnya. Jadi mata kuliah saya adalah setengahnya teori, setengahnya itu bukan selesai gitu ya. Tapi setengahnya kalian, waktu yang sisanya itu kalian gunakan untuk praktek. Terus kalian bisa kumpulkan di linknya. Biar nanti nggak numpuk-numpuk sama tugas setelahnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri. Jangan lupa absensinya dengan klik tombol online. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk UTS belum saya koreksi semuanya. Belum sempat, masih banyak kegiatan, jadi mungkin lain kali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Thank you very much, Pak.